yang ada para asatidz, para hujjah, para guru, serta para alumni Taman Sakti tahun 89, Pak Lurah yang saya hormati juga. Mudah-mudahan kita doakan jadi camat. Terus ada para tetangga sekitar yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di malam ini, di malam Jumat tadi, malam Jumat, malam Jumat tapi malam Minggu dari siang, malam Ahad dari siang udah diguyur hujan, tapi malam hari ini kita masih tetap berkumpul. Mudah-mudahan kalau malam hari ini kita kumpul di tempat ini, nanti suatu saat Allah kumpulkan kita di surganya Allah. Setiap langkah kaki kita dan kita niatkan untuk hadir memenuhi undangan Sahibul Bait, kemudian di dalamnya ada ta'lim, ada bacaan Al-Quran, insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan kebaikan buat diri kita. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembicaraan saya masih di bulan Syawal. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang salah, mungkin walaupun belum berjumpa, walaupun belum kenal, seenggaknya sama muslim kita bisa saling memaafkan. Ya, kita saling berbuka berkasih sayang, sehingga timbullah rasa cinta di antara kita, sehingga ketika ada cinta di antara sesama umat muslim, insya Allah Allah akan mencintai kita. Berbicara tentang 7 bulanan. Jadi kalau dalam Islam tradisi di Indonesia itu sudah menjadi sesuatu yang memang benar-benar dilakukan. Karena apa? Dalam 7 bulan atau 4 bulan itu kita mengadakan, diantaranya ada bacaan Al-Quran, ada sholawat, kemudian ada zikir, ada tahlil. Itu sesuatu yang baik. Jangan sampai mungkin kita saudara kita yang beranggapan bahwa itu nggak boleh, nggak ada ajarannya. Tapi pada dasarnya ini merupakan perbuatan yang baik yang perlu diteruskan, perbuatan yang baik yang perlu dicontohkan, karena di dalamnya mengandung banyak kebaikan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, sungguhnya ketika seseorang itu antara suami istri kemudian masuknya sperma, kalau bahasa itunya ya, air mani itu selama 40 hari di dalam rahim, kemudian 40 hari lagi dari air mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Itu ada hadisnya. Dan setelah itu Allah tiupkan ruh di dalamnya. Ketika ruh ditiupkan, maka di situ sudah ditetapkan jodohnya, rezekinya, nasibnya, baik dan buruknya. Makanya ada istilah 4 bulanan dan 7 bulanan. Itu kita berdoa kepada Allah. Nggak ada yang lain, caranya kita berdoa kepada Allah agar anak yang ada di dalam kandungan tersebut menjadi anak, kalau laki-laki menjadi anak yang soleh, kalau perempuan menjadi anak yang soleh. Makanya di dalam Islam itu ada tarbiyatu qablal wiladah. Jadi pendidikan sebelum melahirkan tuh. Salah satu pendidikan sebelum melahirkan adalah ini contohnya nih. Diadakan baca Al-Quran sama-sama. Baca Al-Quran tuh beda-beda. Ada yang strateginya, ada yang baca surat Yusuf sampai full. Ada yang bacanya dibuat tiga bagian. Ada yang dibuatnya 4 bagian, dibagi 2, ada surat Yusuf, surat Maryam. Itu masing-masing strateginya masing-masing. Intinya di dalamnya ada bacaan Al-Quran, dan orang yang hamil itu mendengarkan ayat Al-Quran, insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Itu ada dokter di Amerika Serikat itu mengadakan penelitian di tahun 1980-an, itu mengatakan bahwa sesungguhnya ketika ada orang yang sedang hamil kemudian dibacakan ayat Al-Quran, maka di dalamnya akan mendatangkan ketenangan dan kebaikan. Amin. Akan mendatangkan ketenangan dan kebaikan. Makanya kalau orang-orang luar
ketika ada yang hamil, apa yang dia lakukan? Itu yang didengarkan adalah musik. Yes. Musik jazz, musik klasik. Nah itu benar itu. Karena katanya kalau misalnya di dalam rahim itu bayi itu bisa mendengarkan sesuatu. Ya, nah salah satunya kalau orang luar non-muslim itu dengan cara mendengarkan musik. Tapi kalau dalam Islam itu diajarkan yang baik-baik dengan cara mendengarkan ayat Al-Quran. Kalau kita baca surah Yusuf, mudah-mudahan nanti anaknya kalau misalnya laki-laki, akhlaknya, kalau rupanya mungkin itu takdir Allah. Tapi kalau akhlaknya, kita doakan semoga menjadi anak yang soleh kalau laki-laki. Gitu kan? Itu Nabi Yusuf itu masya Allah. Dari kecil sampai besar itu solehnya nggak pernah berubah. Taatnya kepada Allah nggak pernah berubah. Taatnya kepada orang tua nggak pernah berubah. Apapun kondisinya, apapun posisinya, tetap iman ada di dalam hatinya. Nah ini kita tanamkan tarbiyah. Sebelum dilahirkan kita tanamkan membaca Al-Quran. Makanya orang tuanya tuh dianjurkan tuh agar senantiasa baca Al-Quran, baca sholawat, baca Al-Quran, baca sholawat, dan lakukan hal yang baik-baik. Kalau misalnya orang tua melakukan hal-hal yang baik-baik, insya Allah baiknya nanti yang lain akan baik. Yang kedua ada tarbiyah ba'dal wiladah. Jadi pendidikan setelah melahirkan itu apa? Yang pertama yang harus dilakukan adalah ketika ada bayi lahir, yang dilakukan bagi orang yang laki-laki yaitu mengazankannya. Jangan sampai ketika ada yang bayi lahir yang didengarkan sesuatu yang lain tuh selain bacaan Al-Quran, selain bacaan talbiyah. Yang didengarkan adalah apa? Musik-musik, dangdut contohnya gitu kan. Di mana. Itu nggak boleh tuh. Makanya khawatir di sini diajarkan pendidikan. Kalau orang yang baru lahir, yang pertama kali dilakukan adalah mendengarkan kata-kata talbiyah yang diajarkan sama Rasulullah. Apa yang dilakukan? Yaitu mendengarkan azan. Diajarin tuh. Jadi ketika bayi baru lahir, yang pertama kali didengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya yang bapaknya tuh harus bisa tuh ajaran iqamah tuh. Jangan sampai nggak bisa. Kalau misalnya nggak bisa nanti masa nyuruh orang lain gitu kan. Kalau misalnya masih ada kakeknya, ya alhamdulillah masih bisa. Nah yang pertama kali harus dilakukan adalah azan dan iqamah. Azannya nggak usah kencang-kencang, biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak usah teriak. Nggak usah kayak yang muazin tuh. Minjem speaker, supaya kencang. Pakai speaker, jangan kalau pakai speaker terpengaruh bayinya. Yang jadi pertama dilakukan adalah azan. Azannya azan yang baik. Yang kayak bocah-bocah zaman sekarang tuh nadanya nggak baik. Azannya bagus tapi nadanya nggak baik. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ada yang begitu mah. Nah makanya jangan sampai kayak gitu. Ya. Dijadikan azan yang terbaik karena itu awal pertama kali didengarkan oleh anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Indonesia. Jadi azan yang pertama kali dengarkan adalah azan, karena azan itu adalah merupakan hal yang terbaik yang pertama kali didengarkan oleh sang bayi. Insya Allah kalau sudah ditanamkan keimanan pada bayi, insya Allah kalau misalnya sudah besar nanti bayinya kalau misalnya sudah menjadi misalnya cita-citanya jadi pilotnya pilot yang beriman karena sudah diazankan. Yang kedua apa yang harus dilakukan selain mengazankan? Setelah diazankan ada istilahnya tahqiq. Kalau tahqiq itu artinya kalau zaman Rasul itu dibawa ke seorang ulama atau orang-orang yang soleh, kemudian dikunyahkan kurma dan diberikan kepada si bayi. Ya cari ulama-ulamanya yang baik, ustaz-ustaznya yang bagus, yang tawaduknya bagus. Itu diajarkan sama Rasulullah tuh, biar ketularan keberkahan solehnya. Jadi namanya tahqiq. Ya kalau zaman Rasul itu para sahabat-sahabat kalau ada melahirkan dibawa kepada Rasulullah biar ditahqiqkan. Jadi diambil kurma sedikit, dikunyah, kemudian diberikan kepada sang bayi.
Yang ketiga apa yang harus lakukan ba'da wiladah, tarbiyah ba'da wiladah, yaitu memberikan nama. Kalau misalnya sudah lahir, sudah diazankan, sudah ditahqiq. Kalau tahqiq itu ya, kalau misalnya kita bisa mampu kita bawa silakan. Kalau enggak ya sendiri aja orang tuanya nggak apa-apa. Kemudian yang dilakukan adalah dengan cara memberikan nama. Namanya nama yang baik-baik. Ustaz boleh nggak pakai nama-nama Nabi? Boleh. Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, Muhammad siapa? Kemudian Nabi Ibrahim boleh. Kemudian Ustaz kalau misalnya mau nama-namanya pakai nama-nama malaikat boleh nggak? Boleh. Jibril, Mikail, tapi jangan, atau Ridwan, tapi jangan yang dipakai malaikat Israel. Cabut nyawa. Kalau dipakai malaikat Israel, lah itu ada tuh ceritanya tuh. Ada aki-aki lagi sakit, dirawat di rumah sakit. Udah lama, udah hampir mau koma. Tiba-tiba dia punya cucu namanya Israel. Punya cucu namanya Israel. Dia mau datang ke rumah sakit ketemu aki-akinya, kakeknya. Itu anaknya bilang, kakek, ini si Israel katanya mau datang. Nggak dengar nama Israel mau datang loh, bisa panik lagi deh, bisa pokok. Ya, makanya berikan nama-nama yang baik dan yang terbaik, terutama dalam Islam. Atau nama-nama Asmaul Husna boleh nggak? Boleh. Ar-Rahman, tapi harus ditambahin. Kalau misalnya nama-nama Asmaul Husna harus ditambah Abdul. Misalnya Ar-Rahman Abdul Rahman, gitu. Kemudian Al-Majid Abdul Majid, Al-Hamid Abdul Hamid. Jadi tambahin. Kalau misalnya namanya langsung Al-Hamid boleh. Tapi yang lebih sempurna, lebih baik, lebih bagus diajarkan oleh para ulama kita ditambahkan Abdul. Kemudian kalau misalnya ngambil dari ayat-ayat Al-Quran boleh nggak? Boleh, boleh banget. Yang penting harus tahu, harus tanya. Yang sampai ada tuh cerita juga tuh. Itu ada orang memberikan nama karena dia